Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dan atas kesempatan yang Engkau beri untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Berikanlah kami hikmat dan pengertian melalui Roh Kudus agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kehidupan saat ini penuh dengan tantangan dan kesulitan. Banyak orang yang merasa cemas, takut, atau bahkan merasa tidak berdaya dalam menghadapi realitas hidup. Dunia ini terkadang memberi harapan palsu dan menawarkan solusi yang instan. Namun tetap saja banyak orang merasakan kekosongan dan kegelisahan. Tidak jarang kita mendengar orang berkata, "Kenapa hidup ini begitu sulit?" Atau, "Apa arti dari semua penderitaan ini?" Seringkali kita merasa seolah-olah kita berjuang sendirian dalam menghadapi masalah. Dalam konteks dunia yang penuh tantangan ini, kita bisa menemukan penghiburan yang luar biasa dalam firman Tuhan. Salah satu ayat yang sangat relevan dan memberikan kita pengharapan dalam segala situasi yang baru saja kita baca dalam Yohanes 16 ayat 33 yang mengingatkan kita bahwa semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu mendapat damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini kamu menderita, tetapi usahakanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini bukan hanya menawarkan penghiburan, tetapi juga memberikan perspektif yang berbeda mengenai penderitaan dan kemenangan dalam hidup. Kalau kita memperhatikan, pada saat Yesus mengatakan ayat ini kepada murid-muridnya, mereka sedang berada dalam situasi yang penuh ketegangan dan kecemasan. Mereka baru saja mendengar tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus, dan mereka mulai merasa takut dan tidak mengerti. Dunia pada saat itu penuh dengan penindasan dan kesulitan, terutama bagi para pengikut Yesus yang harus menghadapi ancaman dan otoritas yang ada. Pernyataan Yesus ini datang menjelang penderitaan besar yang akan dia alami di kayu salib, dan dia ingin memberikan penghiburan pada murid-muridnya. Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini, tetapi dia juga ingin mereka tahu bahwa ada damai sejahtera yang datang darinya, tidak bergantung pada keadaan dunia ini. Tujuan daripada ayat ini adalah untuk memberi penghiburan dan penguatan kepada kita sebagai pengikut Kristus, bahwa meskipun dunia ini penuh dengan penderitaan dan kesulitan, kita tidak perlu takut. Yesus telah mengalahkan dunia dan memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dalam merenungkan ayat ini, kita diingatkan bahwa kemenangan telah dicapai oleh Kristus melalui kematiannya di kayu salib, dan itu memberi kita pengharapan dan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil dari ayat ini. Kita bisa melihat bagaimana penderitaan di dunia. Yesus tidak menutup mata terhadap kenyataan penderitaan di dunia ini. Dia tahu bahwa kita akan menghadapi masalah, tetapi dia juga ingin kita tahu bahwa penderitaan itu tidak akan berlangsung selamanya.
Bagian ini juga mengingatkan kita akan damai sejahtera dalam Kristus. Meskipun ada penderitaan, kita tetap dapat mengalami damai sejahtera yang datang dari Kristus. Damai ini tidak tergantung pada keadaan eksternal, melainkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Kemenangan Kristus juga menjadi poin penting di dalam bagian ini, di mana dikatakan Yesus mengalahkan dunia. Artinya, dia telah mengalahkan dosa, maut, dan segala kuasa jahat yang ada. Kemenangannya memberi kita pengharapan dan jaminan bahwa kita pun dapat menghadapinya dengan iman. Inilah yang menjadi harapan kita di tengah penderitaan. Meskipun kita menderita, kita tahu bahwa kemenangan telah dijamin oleh Kristus. Ini adalah pengharapan yang membedakan kita dengan dunia yang sering kali hanya mengendalikan diri sendiri. Apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita? Mari kita menghadapi penderitaan dengan iman. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita tidak perlu takut atau putus asa. Yesus sedang mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia, dan Dia memberikan kita damai sejahtera yang tidak tergantung pada keadaan sekitar kita. Mencari damai sejahtera di dalam Kristus. Dalam situasi apapun, kita diajak untuk menemukan damai sejahtera melalui hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersandar pada janji-Nya, kita bisa menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Hal penting yang kita juga tidak boleh lupakan, mari kita berbagi pengharapan dengan orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berbagi pengharapan kepada orang lain yang mungkin saat ini mereka sedang menderita atau mereka hidup dalam kecemasan. Kita bisa menjadi saluran damai sejahtera bagi mereka. Satu kutipan dari Tim Keller mengatakan, kita mungkin tidak bisa menghindari penderitaan, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Dengan iman, penderitaan kita menjadi jalan untuk mengalami kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan kami. Kami mengakui bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, namun kami percaya bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Berikan kami hati yang teguh dalam iman, agar kami dapat menghadapi segala penderitaan dengan damai sejahtera yang datang dari-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama kami, memberikan kekuatan dan pengharapan. Jika ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan, kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan dalam kami menjalaninya. Jika karena sakit, penyakit, Tuhan juga jamah pulihkan dan sembuhkan. Dan jika ada karena hal yang lain, kami percaya Tuhan juga yang akan melawat. Tuhan, ini doa seru kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai, memberkati, meneguhkan iman kita. Shalom.